Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin, nama aku TW Farial Fata. Aku di sini berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang shootcaster dari game. Dia adalah seorang mahasiswa asal Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Sejarah dan dia juga merupakan teman saya yaitu Fitra Rianto. Langsung saja kita sambut ya, ini saudari Suci Febriani. Halo Kak Suci. Hai, Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini gimana? alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Kalau mungkin boleh tahu sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, gimana nih untuk kesibukan-kesibukan hari ini tuh apa aja sih yang dilakuin biasanya? Kan sekarang hari Minggu, jadi nggak sibuk apa-apa. Hari Minggu biasanya itu mungkin rebahan kali ya. Iya dong, main game rebahan udah. Iya, emang kenapa ya? Orang tuh mindsetnya kalau hari Minggu itu selalu aja ya rebahan. Padahal bisa ya beraktivitas. Tapi oke lah, itu mungkin hari libur kali ya. Wajar. Oke gini, Kak. Saya ini enaknya manggil apa nih? Aku nih manggil Suci atau Febri atau gimana nih? Manggil Feby aja. Gak ada yang manggil saya Suci soalnya. Suci. Padahal depannya Suci. Biasanya nama depan yang dipanggil ya. Iya, Oke, berarti Feby. Ya, oke. uh, ini kan kita nih mau ngebahas tentang game, game mobile khususnya, di Ya, mana game ini sendiri yang mungkin dulu kita nggak pernah kebayang gitu ya, bahwasannya sebuah game yang ada di handphone itu ternyata kita lihat saja faktanya bahwasanya bakal menjadi suatu pekerjaan gitu iya, ya, pekerjaan yang bahkan mungkin orang nggak bakal duga-duga penghasilannya, mungkin bisa di angka digit 7 atau 8 kan gitu ya, lebih lah itu mungkin. Sebelum jauh kita berbicara tentang game ini, pengen tahu dulu nih sebetulnya Feby ini uh, apa ya, Feby ini siapa sih, mungkin bisa dikasih tahu gitu, Feby ini siapa ke kita nih? ini sesuai topik nih ya. Yes. Halo, Halo, ya, sob silakan yang di. nge-lag tadi. Ya, ya, nggak apa-apa. Langsung di ini aja, share. Ya kan tadi kakaknya juga udah kenal saya, mahasiswa semester 6 Ilmu Sejarah di Universitas Airlangga. Nah, saya sendiri kalau di luar kampus saya sebagai shotcaster. Nah, awalnya tuh nggak duga banget sih bisa jadi shotcaster, sumpah demi deh. Asli. Soalnya awalnya tuh iseng-iseng aja gitu. Hmm. Tapi ya emang kayak gini, kalaupun kita iseng tapi emang udah rezekinya kita kan ya alhamdulillah, soalnya nggak gampang buat jadi shotcaster, apalagi yang kayak ada job itu susah banget, soalnya shotcaster juga harus mandiri, harus cari job sendiri kayak gitulah. Oke, oke. Mungkin sebelum kita bahas Shootcaster lebih jauh, coba Buke dikasih tahu dulu deh. Shootcaster itu apa sih ke Jadi teman-teman? shotcaster sendiri tuh ibaratnya ya kayak di pertandingan bola ada Ya. komentatornya. Nah, Oh di ya. turnamen e-sport juga butuh komentator gitu buat sebagai informan penonton gitu ya. Yang belum seberapa ngerti biar ngerti gitu. Oke, jadi mungkin sederhananya kayak komentator bola gitu ya. Iya, sederhananya kayak Oh. komentator bola. Berarti kalau misalkan shootcaster game, berarti dia itu kan harus ngerti sama gamenya ya. Iya. Harus ngerti dong pastinya. Boleh dikasih tahu nggak ke kita, game apa aja sih yang Feby ini apa ya? Jadi caster lah di game-game tersebut biasanya. Sebenarnya jadi caster tuh harus bisa semua game sebenarnya, dituntut harus bisa semua game, all games. Nah Yes. tapi sekarang itu sistemnya kayak kita harus bisa menguasai satu divisi game dulu, baru kita
boleh belajar ke game lainnya gitu. Nah, sementara buat saya sendiri tuh saya mainnya game kayak FPS Mobile, CODM, Free Fire, PUBG. Nah, sekarang juga lagi belajar main MOBA, Mobile Legend. Kemarin pernah juga main LOL, AOV gitu. Iya. Jadi memang saya kira ya awalnya tuh shootcaster tuh oh ya udah yang penting lu ngerti main gamenya salah satu dan lu bisa Yang penting bacot ya. ngebacot gitu. Iya kan? Oke. Shootcaster ini kalau boleh tahu mungkin apa aja sih sebetulnya skill yang harus dia punya gitu. Mungkin ya bacot pasti ya, tapi kan bacot gak bisa sembarang bacot gitu kan. Yang pertama tuh yang paling penting harus percaya diri di depan kamera, harus apa kayak luas ngerti KBBI, soalnya kalau kita emang mau jadi profesional caster kita harus pakai bahasa baku, nggak boleh kayak pakai lo gue di event gede tuh nggak boleh. Jadi Oh. kalau seumpama kayak lagi scrim aja fun match gitu, it's okay lah lu pakai lo gue, oke. Tapi kalau lagi event nasional, event atau event internasional, pokoknya harus baku. Nggak boleh pakai lo gue, nggak boleh pakai, apalagi noksikin player itu nggak boleh. Oh iya iya. Itu jelas. Itu sih kayaknya mungkin kalau toxikin player ya pasti bakal kena omel ya sama ini ya pemilik turnamen. Iya sih, tapi kalau fun match gitu kan nggak apa-apa, malah dicari Hmm. yang toxic gitu, yang asik gitu. Iya iya. Tergantung eventnya, harus bisa menyesuaikan diri lah, harus bisa menyesuaikan event gitu. Kalau misalkan biasa di event-event apa ya, mungkin yang Feby casterin itu gimana nih? Mungkin sedikit pengalaman Feby mungkin ketika mengcasterkan suatu pertandingan gitu. Itu apa aja sih yang biasa sering dialami? Ya, jadi kemarin tuh kan saya jadi shotcaster ini karena saya ngikut caster academy. Nah, di Oh. sana, di mana peraturannya, emang kita diajarin buat jadi caster yang profesional. Jadi dari awal mau itu event apapun itu, kita harus pakai bahasa baku dan sopan gitu. Jadi makanya aku belum pernah ngerasain kayak ngecaster pakai logo tuh belum pernah gitu. Tapi waktu aku dikasih kesempatan buat ngecast event santai, event kecil, tetap aja aku ke bawahnya tuh event normal, event formal yang emang harus pakai bahasa yang baik dan benar gitu. Jadi udah kebiasaan, gak bisa pakai logo-logo gitu. Pasti saya, kamu, iya itu player nomor ini. Jadi kayak sopan banget gitu. Oh, ya paham paham. Jadi memang apa ya? Jadi shootcaster itu pastilah ya kita harus mengerti KBBI tadi ya. Terus Iya, juga kita paham sama paham gamenya. gamesnya. Paham kalau misalkan game di mobil itu kan ada ya istilahnya meta ya. Iya, Paham meta juga gitu kan. Itu mungkin suatu hal-hal mendasar yang memang itu kayaknya perlu dilakukan. Tapi kalau misalkan Feby sendiri melihat bahwasannya bagaimana sih untuk shootcaster ini dalam dunia pekerjaan, maksudnya shootcaster dijadikan pekerjaan ini bagaimana sih menurut Feby peluangnya? Sebenarnya cukup gede sih, ya itu tadi yang kayak Feby bilang tadi, asal mau cari job dan banyak relasi itu bisa banget dijadiin pekerjaan tetap. Tapi kalau emang kita kayak mager-mageran, nggak mau cari relasi, nggak mau cari job, ada turnamen di mana, ada eventnya siapa, itu kita bakal kayak mangkrak aja gitu, ngerti nggak sih mangkrak, kayak caster nggak Jadi kepakai gitu. stuck di tempat itu. Iya, jadi ya Hmm. tetap aja kita caster tapi nggak ada job buat apa gitu loh. Kalau nggak gitu ya sebisa mungkin kalau emang ada modal ya kita streaming di YouTube gitu. Ntar pasti ada aja yang nyari pasti. Mm-mm. Oh ya, masalah streaming, aku tuh ngecek Instagram Feby ya, dan ternyata Feby itu punya akun YouTube ya. Udah nggak kepake tapi Nah, ya, aku lihat kamu itu streaming gitu kan beberapa game, entah itu Free Fire gitu kan, entah itu CODM ya. ODM, PUBG gitu kan, aku lihat itu kan beberapa game. Cuma itu 1 tahun yang lalu ya, sayangnya. Iya. Padahal aku Soalnya lihat itu subscriber 1.000 sih lumayan loh. Dan itu kan yang nonton kan ratusan ya, berarti kan lumayan tuh sebenarnya. Itu kok kenapa gitu tidak dilanjutkan gitu? ya karena apa gadgetku nggak memadai. Aku juga kayak apa ya, mau pakai laptop itu juga galau. Soalnya aku kalau udah laptop sama kerjaan kuliah aku jadiin satu, beradul kayak semester 3 udah banyak belajar dari semester 3 tuh udah ya udahlah gamenya aku stop dulu aja, mendingan aku kelarin kuliah dulu, jadinya mikirnya kayak gitu.
Oh ya, kamu tuh semester berapa sekarang ya? Semester 6. Semester 6 tuh berarti udah mulai masuk penelitian akhir ya, harusnya. Iya, udah. Nah, kamu ini saat ini semester 6, tapi kamu juga seorang shortcaster. Ini gimana mungkin cara kamu membagi waktu gitu? Bagaimana caranya supaya shortcaster kamu ini tetap jalan, tapi kamu tugas kuliah juga tetap bisa dijalankan gitu? Itu gimana? Jadi aku biasanya kayak gini, event turnamen kan pasti setiap hari itu ada. Event turnamen tuh pasti setiap hari ada. Alhamdulillah juga sih banyak yang nawarin job-job gitu. Tapi aku juga mikir kayak aku seimbangin antara kuliah dan kerja aku. Ya emang sih kita butuh duit, apalagi udah gedean minta duit Iya, orang iya. tua malu gitu. Nah dari situ kayak aku mikir kalau tugas aku belum, aku nggak bakal ambil job. Tapi kalau tugas aku beres, aku bakal ambil job berapapun itu, berapa lama, dimanapun itu aku ambil, aku berani ambil. Nah jadi kunci utamanya ya aku harus kelarin tugas aku dulu biar aku bisa cari duit gitu. Oke, jadi tetap ya kamu prioritaskan akademik di Iya, atas dan shortcaster kamu. Karena memang ya kita ya kan kuliah tujuannya buat nyari ilmu ya di akademik itu ya. Jangan sampai iya. kebalik gitu kan. Kadang-kadang ada aja yang kebalik malah shortcasternya jalan mungkin tapi dia kuliahnya mandan gitu. Tapi it's Nah okay iya lah. ini kemarin tuh aku sempat dapet tawaran menarik. Aku ke Jakarta di kontrak 2 tahun jadi caster tetap. Dapat GH. Nggak, GH tuh game Oh tahu, host. game host ya. Nah, yes. Nah, itu galau banget asli kayak aduh kuliah aku tinggal setahun lagi ambil enggak ya tapi aku milih enggak ambil dulu karena emang aku mikirnya kayak ya tanggung jawab kita emang harus kelarin kuliah kita dulu abis kita kuliah kita bebas kan mau apa aja. Yang paling penting mah sekarang kita banyak-banyak kumpulin relasi aja sih udah kayak gitu ntar jadinya lulus mau kemana juga gampang gitu loh enak. Iya betul betul. Kalau boleh tahu itu kamu kan ditawar tadi sempat ditawar untuk menjadi caster tetap selama 2 tahun dan dikasih itu kalau boleh tahu itu di game apa itu? Di Free Fire. Free Fire. Iya sih ya, maksudnya kenapa ya? Kayaknya saat ini gitu ya, kita tuh udah nggak bisa menganggap remeh game ya. Iya. Kayaknya kan mungkin kalau orang-orang tua kita dulu kan bilang, ngapain sih lu ngegame nggak ada duitnya, mau jadi apa gitu kan. Mungkin pernah kan waktu kecil kayak kita Pernah. ngegame, mau jadi apa lu udah gede, belajar, nah gitu kan. Ya. Tapi mungkin seiring perkembangannya zaman kali ya, game itu menjadi pekerjaan juga hal yang memungkinkan. Kalau misalkan dari Feby sendiri, mungkin gimana sih tanggapannya terkait stigma atau anggapan-anggapan bahwasanya ya itu tadi game itu ngapain sih main game gitu, nggak ada gunanya, buang-buang waktu gitu. Gimana Feby? Halo? Dulu aku juga begadang setelah UNAS SMA 3 tuh kan nganggur tuh nunggu hasil SNMPTN. Jadi akhirnya anak-anak tuh main tembak-tembakan, main apaan sih? Akhirnya kepo tuh main. Akhirnya aku nge-push rank tuh sampai subuh sholat tidur, bangun nge-game lagi kayak gitu mulu dimarahin. Nah, gak lama tuh aku suka kayak top up kan pasti kalau gamers Ya top up. harusnya. Nah, di situ aku ngabisin duit banyak banget ya, hampir berapa 10 juta ada buat FF doang tuh, bayangin. Wah Nah, gede habis itu banget. kayak udah nggak punya duit tuh pusing, tapi udah banyak akun kan di situ. Akhirnya aku jual dapat 3 juta tuh lumayan. Mamaku nanya, "Ini duit dari mana?" gitu. Dari games. Dari situ aku dibolehin kayak emang games bisa ngasilin duit ya? Lah, bisa zaman sekarang mah apa yang nggak bisa itu? Ya udah deh, suka-suka kamu. Jadi aku dibebasin mau ngapain yang penting kuliahnya selesai gitu. Ya gimana kita bisa ngeyakinin orang tua kita aja sih kalau emang kita tuh berhasil di divisi yang kita tekunin itu. Mau itu games, mau buat for fun, yang penting kan bisa menghasilkan orang tua juga seneng gitu. Iya iya benar karena kan sebetulnya orang tua tuh menganggap kayak gitu karena mereka tuh kan asing ya sama hal seperti itu. Iya, Lah main game doang misalkan ya di HP bisa dapat duit dari mana kan? Tapi memang betul kalau misalkan kita bisa buktiin gitu. itulah. Nih, wah, ini saya punya uang nih lah dari hasil saya game. Entah itu kita jual akun atau entah kita ngejoki gitu kan. Kamu joki juga gak sih?
Kamu ngejoki nggak? Ngejoki akun juga nggak? Oke, oke, ini kita udah record. Oke, aku ulang aja pertanyaannya ya. Jadi kan kita sering menemukan bahwasanya orang tua itu atau mungkin orang-orang yang masih menganggap bahwasanya game itu adalah hal yang buang-buang waktu, sia-sia gitu kan ya. Tapi ternyata sebetulnya kita bisa melihat itu potensi yang ada di game gitu. Itu bisa menjadikan kita apa ya? Punya pekerjaan gitu kan ya dan juga penghasilan gitu. Tapi mungkin dari Feby sendiri tanggapannya bagaimana sih tentang anggapan-anggapan bahwasanya apaan sih main game tuh nggak jelas gitu dan lain sebagainya. Gimana Iya. Feby? Jadi kalau aku dulu emang sering banget sih kayak aku dulu tuh anak pinter di sekolah SMA. Nah, Oke. mereka kayak kaget gitu lah, apaan sih ini anak jadi ngegame mulu gitu. Kayak aku orangnya bodo amat sih sama perkataan orang lain tuh kayak yang penting aku suka, aku jalanin dan aku nyari celah di mana aku bisa buktiin ke mereka kalau ini tuh emang bermanfaat gitu buat aku. Kayak aku bakal ngasih tahu kalian gitu kenapa aku main terus gitu. Ya kayak gitu aja sih kayak nggak usah peduliin lah selama kalian yakin ya lakuin aja gitu. Jadi emang kamu tuh nggak terlalu denger omongan orang ya jadinya. Iya. Iya sih karena dengerin omongan habisnya kali ya. Iya, udah ke bawah jiwa-jiwa gamers kayak gini nih. Nah itu kamu transisi kan kamu bilang tadi kamu itu orang yang pintar katanya sekolah dalam tanda kutip mungkin dalam akademik kali ya. Jadi nge-game itu gimana tadinya gitu. Beloknya Ya, kan itu jauh loh. ya itu tadi karena setelah UNAS tuh bener-bener kosong banget, nganggur banget. Kayak kerja juga cuman kasualan Sabtu Minggu aja gitu. Nah, akhirnya mau cari kerja tetap juga nggak bisa karena kan emang nunggu SNMPTN itu. Akhirnya Hmm. ngegame lah aku, ngegame mulu ketagihan. Awalnya tuh nggak on mic, kan aku nggak tahu tuh sistem Oh ada iya. on mic. Nah, terus aku iseng tuh pencet ada gambar suara kan, ini apa sih? Terus ada orang Mikrofon. ngomong-ngomong, akhirnya aku ikut ngomong deh. Akhirnya dari situ ketagihan, wah banyak teman online kayak gitu. Jadi ya why not, meskipun teman online kan juga orang gitu loh. Iya iya benar-benar. Oh jadi Jadi emang karena ya. iya, Ya Feb, kan tadi kamu udah bilang maksudnya sebenarnya jangan terlalu dengerin omongan orang gitu ya. Karena memang itu tadi kita nggak bakal pernah beres sih kalau kita dengerin omongan orang dan kita juga nggak yes, bakal maju. Sebetulnya itu nggak cuma di game ya, di hal apapun gitu. Kalau kita iya, mau berkembang, ya udah gitu kita jalan aja selama kita yakin itu bener kan gitu. Dan itu bermanfaat buat kita gitu. iya. Nah, mungkin dari Femi sendiri kan seorang apa ya yang sudah menjadi shortcaster gitu ya. Bisa dikasih nggak mungkin pengalamannya dan mungkin caranya bagaimana sih untuk menjadi seorang shortcaster gitu? Jadi kalian kalau main games kan pasti ada waktu bosennya gitu kayak aduh bosen entah itu Iya, menang mulu entah itu kalah mulu pasti ada iya. bosennya kan. Nah dari situ kayak aku bosen main games akhirnya aku buka-buka Instagram tak aku apapun itu pokoknya aku cari informasi apapun itu seputar games. Nah aku waktu itu tuh iseng buka Instagram. Nah dari situ ada teman games aku nge-tag di satu postingan kayak, wah di Surabaya nih Pep, apa nih aku baca, Caster Academy Surabaya. Apa sih maksudnya aku bener-bener buta soal Shoutcaster, sumpah. Akhirnya aku baca-baca, terus aku nanya ke anak-anak, kenapa kalian nge-tag aku itu? Ya soalnya lu kalau main ngebacot mulu. Daripada sia-sia kan mendingan Iya. lu ngikut caster gitu daripada lu kenok bacot mati bacot terus ngarahin kita buset udah ke caster. Nah dari situlah aku iseng kayak daftar tahu-taunya keterima. Ya itu aja, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru meskipun kalian nggak ada pengalaman, coba aja, gas aja gitu, ntar juga bakal ada pengalaman dari situ, pengalaman baru malah. Nah akhirnya aku lolos tuh di seleksi pertama, seleksi data. Akhirnya ada meet and greet di Loop Station Surabaya. Dari situ kita Oke. kayak langsung kedatangan caster profesional Manggiskun. Sekarang siapa sih yang gak kenal Manggiskun? Anak-anak FF tuh. Wah gila. Ya, kedatangan Manggiskun tuh akhirnya ya udah dong, aku nggak mau kayak
ngebuang waktu, ngebuang kesempatan gitu. Akhirnya ngobrol langsung tuh. Terabas aja meskipun pengetahuan aku tentang caster masih nol, bener-bener nol waktu itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Oh, yang penting kita tuh harus ngerti meta. Paling nggak kita akrab sama player-player biar kita enak waktu nyebutin mereka turnamen gitu. Kita juga kayak hafalin skin senjata, Iya. apapun itulah harus, pokoknya kita harus tahu gitu. Ya udah dari situ kayak wah kayaknya menarik, akhirnya belajar didalemin, kejauhan sekarang. Mau mundur juga sayang gitu. Iya, udah kecebur lah Nah, mungkin soalnya ya. emang beratnya jadi caster tuh kalau emang kita belum sampai nge-casein event gede nasional nasional aja deh, event nasional itu kita kayak masih susah banget cari job, asli sumpah. Kecuali kita kayak ada kenalan nih, kayak kakak nih punya Iya. komunitas kayak ngadain turnamen setiap minggu, entah setiap bulan. Nah, aku bilang ke kakak kayak, boleh dong aku jadiin caster gini. Gak usah ini deh, gajinya gak usah gede-gede, yang penting ada minum gini. Nah, itu kan juga ngebantu kakak, juga ngebantu aku kayak simbiosis mutualisme kita. Nah, Hmm. dari situ yang aku maksud kenapa caster gak bisa kayak diem-diem aja atau juga kayak ngandelin manajemen, gak ada. Caster tuh solo gitu soalnya. Sebelum kita, meskipun kita jadi caster gede, kita pun masih solo, terima job langsung gini face to face sama kita gitu, nggak bisa melalui perantara, nggak bisa. Dari situ kayak ya udah kan, kalau emang kamu niat jadi caster meskipun nggak ada pengetahuan, ya udah gas aja, ntar juga pasti diajarin aja gitu, kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalkan jadi caster kan, ya itu tadi ya, pasti utamanya dia harus sering ngebacot kan. Tapi mungkin bagi beberapa orang kan kayak, ya ada lelahnya gitu. Nah itu sebenarnya shootcaster ini pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh semua orang atau emang kayak cuma orang-orang tertentu aja gitu yang bisa ngelakuin? Gimana tuh menurut kamu? Halo Fem. Ada. Wah sumpah sorry banget ini. Gila sih emang sinyalnya lagi jelek banget nih ya. Aduh aku sampai lupa tadi mau nanya apa. Yang aduh tadi aku nanya apa tadi? Kamu ingat gak aku nanya apa tadi? Belum ngomong Oh tadi. belum nanya, belum ngomong ya? Iya, aduh, aku lupa mau nanya apa jadi oke, skip aja deh. Parah sih, parah. Iya, oke. Aku mau nanya ini aja deh. Kamu tuh udah jadi shortcaster tuh sejak tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah 2019. 2019. 2019 tuh kayaknya lagi naik-naiknya PUBG nggak sih atau Free Fire gitu? Free Fire Ya, lagi lagi naik-naiknya marak-maraknya ya. Free Fire. Iya. Ya. Oh iya nih, mungkin kan kalau misalnya game Free Fire gitu ya, kamu mungkin sering dengar bahwasanya game Free Fire ini kan game bocil, ya nggak sih? Ya, game burik 8 bit. Iya, pokoknya dengan segala segala anggapan yang ada gitu kan. Tapi aku tetap mengapresiasi orang-orang F gitu ya. Maksudnya dalam arti ya itu kan tergantung selera gitu kan. Mungkin ya bagi beberapa Iya. orang ya itu tadi ada yang bilang burik lah, nggak ada pintunya lah gitu kan. Tapi mungkin beberapa orang ya udah asik-asik aja gitu kan. Oh waktu itu juga kita kan Yes. masalah PUBG juga kan kita pernah dengar bahwasanya PUBG haram lah gitu kan ya. Haram. Iya Iya. kan. Itu kan mungkin yang sering diperdebatkan anak Free Fire sama FF kan. Anak Free Fire sama PUBG gitu kan. Sama PUBG. Yang Iya. satu bilang haram, yang satu bilang burik gitu kan. Ya tapi gitulah. Oke, gini aja. Aku mungkin pertanyaannya lebih ke apa ya? eh, Pesan-pesan kamu mungkin untuk apa ya anak-anak muda yang mungkin mereka punya cita-cita entah itu jadi pro player, entah itu jadi shootcaster atau mungkin di pekerjaan lain yang berkaitan dengan game, mungkin pesan kamu apa sih buat mereka semua? Pesan aku yang paling penting tuh jangan pernah tinggalin pendidikan kalian cuman karena game. Mau kalian jadi pro player, mau kalian jadi caster, mau kalian jadi coach, itu jangan pernah tinggalin pendidikan kalian, sumpah demi. Soalnya dari pengalaman aku kemarin-kemarin, abang-abang kita tuh yang udah GG jadi
jadi caster, jadi coach, itu pada nyesel karena udah ninggalin pendidikannya. Makanya kenapa sekarang banyak banget kayak seminar caster, entah itu coach ngasih apa inspirasi ke anak-anak sekolah tuh jangan pernah tinggalin sekolah. Karena emang kita harus pinter-pinter ngebagi waktu kita gitu. Main game itu cukup kok, asal kita bener-bener kayak 2 jam gitu cukup. Maksudnya nggak 2 jam dalam sehari juga sih. Kalau mau jadi pro player nggak bisa, nggak Nggak mungkin bisa ya. juga. Nggak mungkin realita, nggak bisa. Meskipun anak dibohongin sehari main game 2 game, 2 jam bisa jadi pro player itu impossible. Soalnya pro player aja mainnya seharian penuh, tapi kan mereka udah lulus gitu loh. Maksud aku kalau emang adik-adik kita sekarang tuh emang banyak banget player kayak masih SMP, SMA itu udah jadi pro player, bahkan udah tinggal di GH. Nah, mumpung kan sekarang kayak keadaan pandemi, jadi daring. Kalian bisa tuh ke GH ikut, masih bisa. Tapi nanti kalau udah balik lagi ke luring, please, 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 udah tinggalin dulu itu games. Maksudnya jangan ditinggalin bener-bener. Kalian fokus dulu ke sekolah, tapi ya masih aktif ikut turnamen gitu, tapi yang di waktu luang dan kalian udah nggak sibuk soal sekolah. Kayak gitu aja sih. Pokoknya jangan pernah tinggalin pendidikan demi games. Gitu. Iya, karena mungkin gini kali ya, kenapa orang-orang ada yang berani ngambil apa ya resiko kayak gitu kan karena mungkin mereka udah tergiur sama hasil dari game gitu kan. Ya, Mungkin mereka juga udah ngelihat bahwasanya oh ya udahlah gue jadi gamer aja lah karena mungkin cita-cita. Iya, tapi kalau masalah itu sih aku juga setuju. Pun juga kita kan tinggal di Indonesia yang mana butuh apa ya ijazah. ijazah gitu buat kerja gitu ya. Kalaupun Yes. lu nggak butuh ijazah ya lu berarti harus jadi orang kaya yang mungkin punya usaha atau apapun itu kan. Karena kan Iya. selamanya kita nggak mungkin main game kan. Yes. Karena kita main game itu pasti gitu, suatu waktu akan ada pro player lain ataupun ada shotcaster lain. Kita juga akan termakan usia gitu kan. Mungkin juga Yes. seorang gamer atau shotcaster ataupun pro player kan nggak kayak apa ya karir di kantoran gitu kan yang sampai 50-an. Kayaknya kalau Iya. misalnya umur 25 juga udah tua banget gak sih buat seorang shotcaster atau game gitu kan. Iya. Ya rata-rata kan mungkin umur 20-an, mungkin ada yang masih belasan juga kan. Iya. Itu sih yang aku tahu di ML ya, karena kan aku mainnya Mobile Legends gitu kan. Jadi tahu kalau misalkan aku lihat kayak pro playernya misalkan kayak RMK Lemon gitu kan, misalkan kayak Aura gitu kan. Mereka kan rata-rata usianya paling tua pun 25 gitu. Yang udah 30 ke atas tuh kayaknya udah gak kepake gitu kan. Itu sih Nah, mungkin kayak ini apa? Contohnya siapa? Tahu Aura Sugar Kevin nggak? Aura Sugar Kevin tuh ya Player YouTuber ML? ML Kelvin. Iya, Kevin. Kevin itu Aura ya. Oh, Aura Vin. Halo. Ya, halo. Halo. Ngelek. Iya, Aura Vin bukan sih? Aku nggak tahu, pokoknya Instagramnya tuh Sugar Kevin, Aura dia. Nah, dia tuh ninggalin Aura, bukan ninggalin gitu aja sih, kayak udah nyelesain turnamen terakhir dan dia balik fokus ke kuliah. Nah, kayak gitu contohnya. Soalnya emang udah banyak banget kayak pro player dan coach, caster yang udah tinggi itu juga nyesel pernah ninggalin pendidikan mereka demi ini. Soalnya kan emang kita cuman apa ya, terbatas lah waktu kita buat ngehits di game sini. Entah kita jadi pro player pasti ada cuman beberapa tahun doang gitu, nggak bisa stay itu kayak yang kakak bilang tadi. Makanya Iya. beratin pendidikan aja lah udah. Karena juga Lulus kan kita kan kita iya. bisa bikin komunitas juga gitu. Kalau kita pinter kan kita bisa bikin komunitas e-sport gitu. Iya, iya, karena kan juga di suatu waktu kan game itu nggak bakal selamanya ada ya. Suatu Hype waktu kan ya. game itu kan pasti bakal tenggelam. Kan mungkin contohnya kita waktu awal-awal 2013-12 kan ada Get Rich kan, Line itu kan, ada Supercell yang itunya Clash of Clans kan, Clash Royale. Kan Iya. lama-lama tuh hilang-hilang juga kan. Terus masuklah mulai Mobile Legends, PUBG dan Free Fire. Dan nanti mungkin pun beberapa tahun ke depan kayaknya game-game yang saat ini hits juga bakal hilang dan kita ketika kita udah gak main game udah nggak laku ya kita kan pasti otomatis juga hilang gitu kan entah itu pekerjaannya entahpun itu turnamen-turnamennya gitu kan. Nah itu mungkin dari Kak Feby yang mungkin pengen nekenin kenapa pendidikan itu harus tetap di nomor satu kan gitu ya.
Iya. Walaupun ada yang memang sukses gitu ya, ketika dia meninggalkan pendidikan, dia memilih game, tapi kan itu cuma 1 banding berapa nggak sih? Dan Sedikit mereka banget. juga sebenarnya nyesel banget. Ada tuh teman aku tuh coach dia sekarang di Alter Ego megang LOL. Dia Oh juga ya. bakal megang SEA Games bulan depan Agustus itu sampai Desember. Nah, dia juga nyesel kayak dia udah semester 7 tapi dia di DO gara-gara nggak pernah masuk. Dia itu belain games. Dia nyesel banget sumpah. Meskipun dia kaya raya gitu, tapi Iya dia ya. nyesel soalnya pendidikan itu penting banget. Oh ya, game itu sekarang udah masuk SEA Games ya, Iya, udah masuk SEA cabang Games. e-sport kan. Kalau mungkin Feby tahu nggak informasinya? Apa aja sih yang di cabang di perlombaan? Aku taunya ML doang. Mungkin ada nggak yang lain? Aku baru tahu juga ML, LOL, itu aja baru taunya. Soalnya Oh, kayak masih ngambang gitu loh. Masih galau, pemerintah juga masih galau. iya iya. Kurang Tapi tahu kalau Mobile update-annya. Legends sih katanya sih udah ini. Kalau Mobile Legends udah mulai bikin squad gitu kan. Itu kan kemarin kan MPL ya namanya ya. Iya, MPL. MPL kan kayak apa ya, kompetisi nasionalnya pro player lah ya, Iya, itu tertinggi lah ya kan. Itu kan kemarin kan EVOS yang juara kan. iya, Nah itu Evos. juga pemain-pemainnya kan katanya kalau timnas itu kan ngambil dari mereka katanya gitu sih. Itu nah itu ngebuktiin bahwasanya sampai gitu game e-sport aja gitu masuk ke SEA Games, artinya kan SEA memang Games. udah mulai, kita nggak boleh ngeremehin lagi sih yang namanya game gitu. Walaupun memang ada yang berpikiran ngapain sih main game, ya udahlah itu mungkin tanggapan mereka, tapi kita juga bisa melihat peluang itu di sini. Iya. Oke, selanjutnya mungkin Feb, apa ya, tadi kan kita udah bahas tentang shootcaster gitu ya. Kamu selain shootcaster, ada nggak pekerjaan lain yang kamu saat ini sedang lakukan? Nggak ada. Emang shootcaster aja ya? Caster aja. Hmm. Ini aku manggilnya shootcaster atau caster sih? Yang bagus tuh. Yang bener sih shotcaster, tapi kan orang Indonesia seringnya caster. Iya, karena kan lebih simpel juga kan, caster Lebih kan. simpel ya. Mm-mm. Nah, nih aku ada titipan nih dari temenku nih ya. Pengen sih kamu, entah kamu punya share screen-nya terkait waktu kamu casting suatu game, atau memang kamu mau misalkan praktekin di sini gitu ya. Mungkin kita pengen tahu gitu gimana sih saat kamu lagi casterin suatu game gitu. Atau kamu ada videonya gitu? Gimana? Atau kamu ada videonya Ada di mungkin? YouTube, ada di YouTube. Oh, di YouTube. Nanti boleh kita di apa ya, linknya di deskripsi bawah kali ya. Ketika kamu lagi casting nanti kamu kirim linknya ke aku ya. Oke. Iya, soalnya kayaknya sih Itu menarik waktu juga aku itu. jadi ini aja ya, ya waktu aku jadi main case aja ya. Soalnya Iya. kalau co-case kan cuman kayak analisa gitu, nggak banyak omong. Kalau main case Hmm. kan yang ngebawa. Oh iya iya benar. Itu aku juga baru baru tahu ternyata caster itu kan misalkan di satu game ya kan ada misalkan 2 orang 3 orang gitu kan. Itu tuh ternyata nggak semuanya jadi caster utama kan. Ada satu caster Iya, yang menjadi, yaitu tadi main caster atau caster utama, atau ada pun co-host itu kayak co-caster gitu kan, sebagai kayak iya. asisten gitu gak sih. Nah mungkin itu yang apa ya, yang bisa ngebedain kenapa light di caster atau co-caster tuh, mungkin dari sisi apa sih dilihatnya biasanya kalau orang-orang turnamen tuh lihatnya? Nah, setahu aku gini, kita nggak bakal bisa jadi main case kalau kita belum bisa co-case. Jadi kita harus menguasai co-case dulu, baru kita bisa jadi main case. Karena main case kan kita butuh suara yang apa ya, nyesuaiin lah kayak waktunya nge-hype gitu. Nah, tapi kita di situ posisinya tahu, kita paham bener itu lagi warnya kenapa gitu, disebabin apa, yang menang siapa, ini pakai ulti apa gitu, Iya ya. umpamanya kayak gitulah. Jadi main case harus lebih paham daripada co-case gitu. Soalnya kan co-case analisa. Nah, co-case pasti nggak banyak omong dong, kayak main case-nya bilang ini kayak, oh iya jadi itu tadi kan nge-push dulu ya, maju sendirian makanya dia kena ganking gitu. Nah, co-case-nya nyautin tuh, iya ini karena dia tadi kena ganking karena emang sendirian gitu, cuman nanggepin doang gitu, co-case-nya kan sebagai asisten doang. Makanya main case harus lebih paham gitu.
Kita Berarti nggak bisa jadi main cast kalau belum bisa jadi co-cast gitu. si Kokes tuh kayak gimana ya? Kayak dia itu yang sebagai pemicu nggak sih? Ini kayak micu si main cast tuh buat komentar sesuatu. Jadi kayak mancing pertanyaan. Kayak itu juga nggak? Eh, aku sih kerjanya kayak sering 50-50 gitu. Nah, Jadi coba. kadang aku bisa main cast, dia co-cast, aku co-cast, dia main cast gitu, gantian gitu, transisi, nggak satu game full tuh aku main cast, nggak. Soalnya emang kita saling ngisi aja gitu. Oh, iya iya, konsepnya Kebanyakan ya. orang Indonesia kayak gitu sih. Iya, yang aku lihat Apalagi dia. cast apa ya? Hah? Caster cewek kebanyakan tuh dijadiin co-cast, ya nggak? Iya, aku lihat di Mobile Legends gitu. Iya, caster cewek pasti jadi co-cast. Apa ya? Mungkin dilihat dari peluang gitu. Perempuan dan laki-laki itu bagaimana sih? Peluangnya apakah memang sama aja atau bagaimana gitu? Sebenarnya sama aja, tergantung usaha kita sama niat kita aja, serius deh. Mau kita kayak ngebut, ngejar pengen jadi main cast nih, pasti bisa jadi. Soalnya apa-apa kan dilihat juga dari usaha, kayak kayak Garenan, Tencent, itu pasti kita kayak mau nyari caster tetap nih, kita pasti harus tahu usaha dia dulu dong, kayak emang dia awalnya jadi caster tuh gimana, ilmunya dari mana, pasti ditanyain gitu. Pasti dipertimbangin karena usaha mereka, bukan karena emang mereka punya nama gitu. Hmm. Ada Karena sih, Karena kalau emang ada misalnya aku, tapi iya, sorry, yang aku lihat ya, justru caster itu banyak cowok ya, walaupun ya memang kan basicnya kan kalau misalkan berbicara itu kan wanita biasanya kan lebih jago. Tapi itu yang aku lihat banyakkan cowok. Tapi apakah memang apa ya? Mungkin karena ini game cowok gitu, makanya cowok banyak dari caster atau gimana sih? Atau aku gak ngerti itu. bukan sih. Jadi kalau setahu aku, sepengetahuan aku, sebenarnya banyak caster cewek. Cuman kayak mohon maaf nih, mohon maaf, bukan menjatuhkan, bukan apa. Kayak tapi aku tuh jengkelnya kayak kalau ada turnamen gede nih kayak IGC kemarin nih. IGC kemarin kan semua divisi game hampir ada ya, Dota, ML, PUBG, CODM, AOV itu ada. Nah, aku kemarin nge-case juga tapi 3 wilayah. Jadi aku pegang Jawa, Bali sama Nusa Tenggara. Nah, aku tuh jengkelnya kenapa caster pusat ini dia make 2 cewek. Tapi nggak informan banget kayak ya Allah, bukan Oh iya. caster. Hmm. Ada war tapi dia ngomong yang lain. Jadi itu sih yang menurut aku kayak kenapa minim banget caster cewek, karena emang mereka lebih banyak ngandelin muka. Iya, paham. Oke, Halo. iya, halo. Ya, aku tadi paham mungkin maksud kamu ya mungkin banyak yang kenapa mungkin cewek dikit karena mungkin enggak apa ya agak sulit mungkin bagi perempuan kali ya untuk itu bagaimana aku juga nggak terlalu ngerti sih kenapa mungkin Iya gitu. sulit ya, kalau aku bilangnya kayak gimana ya, kalau emang mereka nggak sifatnya nggak bertanggung jawab, mereka pasti mau-mau aja ngambil job itu, berani-berani aja meskipun Hmm. mereka buta soal games itu pasti mereka ambil. Soalnya kan eh, kebanyakan alhamdulillah sih cewek-cewek Indonesia kayak ngerti kemampuannya dia, kayak kayak aku nih, kayak aku kemarin seringnya nge-cast apa FPS mobile. Terus aku Iya. dikasih MOBA kan. Aku bilang, aku nggak bisa, aku nggak berani daripada aku nggak profesional kerjanya gitu. Nah, tapi dari situ kayak dibilang, udah coba aja, nanti kamu imbangin main case-nya aja gitu. Akhirnya aku coba, tapi di situ kayak aku juga ngimbangin kalau main case-nya lagi bahas war di mid lane, aku juga bahas itu, nggak kayak nyeleneh gitu, enggak. Iya ya. Tapi ya ya kayak gitulah pokoknya. Cewek tuh susahnya kayak gitu, nggak percaya diri. Kebanyakan mah nggak percaya diri sama kurang ke knowledge-nya. Emang kan cewek kalau main kan main-main aja gitu. Nggak Iya ngerti iya. kan, kayak meskipun tiba-tiba jadi pro player kan nggak ngerti, aku juga, aku mau asal main gitu kan. Coba Iya. kakak tanya deh ke pro player cewek ya, kok bisa sih jadi pro player? Nggak ngerti orang, aku cuma main-main aja.
Dan yes, yes, aku ya lihat pro player ya, entah itu di Free Fire, entah itu di Mobile Legends, PUBG. Tapi emang aku akui ya, pro player itu kenapa ya perempuan itu cakep-cakep semua loh. Entah ya ini aku entah seujung aku aja atau gimana gitu ya. Entah itu si tim pengen ngangkat nama atau bagaimana gitu ya. Aku nggak tahu ya, maksudnya entah dia jago atau enggak kan itu masalah lain gitu. Tapi yang aku perhatiin gitu faktanya emang gitu pro player perempuan yang ada tuh rata-rata kok iya sih cakep-cakep banget gitu kan. Ya nggak sih kak? Misalnya Kak Feby pasti Iya. apa ya mengiyakan itu hal tersebut ya. Tapi aku sendiri ngerasa ketika misalkan ini kita balik ke shootcaster ya, aku ngebahas shootcaster gitu ya. Ketika aku lihat suatu game gitu ya, emang sih hype-nya lebih kerasa ketika komentatornya laki-laki yang ngomong misalkan. Misalnya di sini terjadi war antara ini dan ini gitu kan gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin dibanding perempuan aku ngerasa lebih kayak laki-laki lebih hype aja gitu. Padahal memang basicnya kan kalau ngebacot itu perempuan ya. Iya. Tapi yang nggak bisa dinilai dari situ juga kan ya. Itu kan kembali ke diri masing-masing gitu. Iya. Ya karena emang itu tadi, cewek tuh kayak ragu-ragu gitu. Meskipun aku udah kayak gini, kalau aku bawain ML juga masih ragu-ragu. Makanya aku selalu dimarahin kayak sama kayak ya Bang Manggis atau caster lainnya gitu, pasti masih dimarahin. Kalau emang lo udah mau ngomong itu, ya udah gas gitu. Jangan pakai ragu-ragu, kayaknya sih ya. Itu bukan caster namanya, sob deh. Kayak dimarahin terus, kayak nggak dimarahin sih, ya dikasih masukan biar lebih baik gitu. Soalnya apa? Susah Feb cari caster cewek yang emang udah yakin gitu. Kayak ya Iya. udah kalau emang lu mau bawain, lu ngomong dia mati karena ulti ketiganya, ya udah bilang aja gitu, nggak usah kayaknya ya gitu, nggak usah ya. Ya itu emang banyaknya caster cewek tuh kayak gitu, ragu, takut takut salah ngomong. Oke, berarti kalau misalkan kayak gitu, biasanya apa aja sih hal yang harus dihindari oleh podcaster itu? Kenapa? Yang apa ya, hal-hal yang harus dihindari oleh seorang shootcaster ketika mengcaster suatu game. Yang pertama, jangan ucapin kata-kata kotor, udah itu paling penting. Yang Ya. kedua, jangan nyalahin player. Kalaupun kalian mau kasih kritikan, kalian juga harus kasih saran kayak, aduh kenapa lu maju duluan padahal teman-teman lu masih di belakang gitu. Lu tuh harusnya nungguin dulu, kalau nggak gitu lu nungguin sabar bentar gitu. Lo lihat sekeliling, baru teman lu udah deket, baru lu push gitu. Pokoknya ada kritikan, ada masukan. Terus lagi kalau nge-cast jangan pernah itu tadi, jangan pernah ragu kayak kalau emang lo ngelihatnya itu, ya udah lo ngomong itu, jangan pakai kata kayaknya gitu. Itu kayaknya nggak usah. Ya udah, pokoknya lo lihat kayak gitu, ya udah ngomong aja. Kalau itu lagi perang karena ini gitu. Jangan pernah ragu. Dah. Oke, berarti dua tuh ada lagi nggak selain kita ya nggak boleh toksik, kita harus yakin sama apa yang kita omongin. Ada lagi nggak? Kita harus paham gamesnya. Oke, pasti dong, jelas itu. Kita harus paham Iya. gamesnya. Iya. Dan Dan iya emang mungkin. kita ngebawain yang lagi disorot, ngerti gak sih maksudnya? Nah, iya itu Kayak, tuh. ya itu. Aku tuh kadang ya ketika nonton pertandingan MPL ya misalnya sekelas MPL pun ya, misalkan nih kamera lagi nyorot player mana nih, lagi di side lane misalkan, ternyata tiba-tiba di mid lane ada yang kena ganking gitu kan, itu kadang-kadang kesal juga gitu kan, komentator kan atau caster itu pasti ngomentarin yang disorot sama kamera kan, atau yang ada Ya. di kamera itu kan, tapi kadang-kadang kita juga sebagai penonton, lah kok casternya udah ngasih tahu kalau misalnya itu ternyata udah ada ganking di atas gitu kan, mungkin suka kayak gitu juga kan, kadang-kadang yang disorot yang tapi matinya di mana atau mungkin kepusnya di mana, jadi gitu sih mungkin aku sebagai seorang penonton ngelihatnya kayak gitu, itu sudut pandang aku sebagai seorang penonton gitu. Iya, dari caster juga kayak bingung kayak kan war nggak harus di satu sisi, nggak harus Iya, iya. di satu tempat kan. Jadi kita juga harus pintar ngatur waktu ngomong. Jadi kalau kita lagi posisi layarnya tuh lagi di tim EVOS nih, lagi di tim EVOS, ya kita ngomong EVOS dulu. Waktu udah mulai renggang, kita baru nengok ke sana. Meskipun nggak disorot ke sana, tapi kita masih ngasih informasi ke penonton kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh ngasih informasinya full games meskipun nggak disorot. Oh iya, kamu kalau Tapi emang misalkan sih yang diutamain harus yang disorot. iya iya betul.
Kalau misalkan kamu itu biasanya, sebentar sorry, ada telepon. Aku Oke. oke, halo Feb. Halo, halo Feb. Hai. Ya, sorry banget tadi, aduh ada lagi aja kendala. Ya, Ya, masuk. ternyata HP temanku malah ada telepon ya. Jadi kalau Masuk. kita lanjut apa? Ya tadi ya ada kendala lagi. Aduh tadi aku lupa lagi mau ngomong apa ya masalah ini. Kan tadi kita udah bahas tentang hal yang harus dihindari oleh seorang caster gitu kan ya. Nah, mungkin karena kita juga udah ngobrol hampir sejam kali ya, dan juga kayaknya sih secara umum informasi tentang shootcaster, tentang game kayaknya mungkin udah tersampaikan juga ya Feb. Mungkin ada nggak apa ya kalimat-kalimat terakhir gitu yang mungkin ingin kamu sampaikan ke kita, ke penonton juga, tentang shootcaster, tentang game, ya mungkin pesan-pesan kamu aja gitu, bagaimana untuk mencapai kesuksesan di shootcaster ini. Iya, pokoknya buat kalian yang pengen jadi pro player, ya udah latihan aja, banyak-banyakin relasi, karena relasi tuh emang penting banget, mau di dunia nyata, mau di dunia online, pokoknya tuh penting banget relasi. Kalian terus latihan, tapi jangan tinggalin sekolah, pendidikan kalian, tugas tetap kerjain. Nah, abis itu kalau emang kalian pengen jadi caster dan kalian minim knowledge, kalian harus banyak-banyak follow akun Instagram kayak komunitas-komunitas yang udah gede, Ya, kayak Heroes Arena atau apapun itu yang kalian tahu, tanya teman-teman kalian pasti dikasih informasi. Di situ pasti ada aja yang nyari BA, nyari shotcaster, nyari coach. Di situ kalian bisa nemuin banyak banget peluang buat kalian main game biar nggak sia-sia gitu. iya betul. Daripada cuman main game tapi nggak jadi apa-apa, kita sakalin aja ya. Entah itu jadi pro playernya, entah jadi shotcasternya, entah itu jadi apapun Yes. itu, analis lah dan lain sebagainya. Feb, terima kasih sebelumnya udah mau ngobrol sama aku di sini di podcast Alam Bersuara. Jadi ini nanti aku akan upload ke YouTube sama teman-teman ya. Nanti mungkin beberapa waktu kemudian akan ada di YouTube. Terima kasih sekali lagi udah mau hadir di sini. Semoga kegiatan kedepannya lancar selalu, dan Feby juga Amin. sukses di dunia shootcaster, di dunia pendidikannya juga tentunya, dan semoga bagi teman-teman yang nonton video ini yang entah itu ingin jadi pro player dan lain sebagainya yang berkecimpung di dunia game, semoga mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Dan ya, pembicaraan kita ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, Feby, terima kasih. Aku tutup aja pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.